Universitas Pancasila Bekasi. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan untuk memenuhi proyek UTS semester 5 yaitu Ekonomi Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Eka Putri MPDE. Semoga dapat bermanfaat. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan atau soal yang telah diberikan oleh Ibu Eka Putri MPDE. Soal yang pertama yaitu jelaskan yang melatar belakangi munculnya pemikiran ekonomi pendidikan. Yang kedua, jelaskan mengapa pendidikan dikatakan sebagai investasi jangka panjang yaitu sumber daya manusia. Dan yang ketiga, berikanlah gambaran pendapat saudara mengenai pasar tenaga kerja terdidik di Indonesia. Di sini saya akan membahas satu persatu dari soal dan pertanyaan yang telah diberikan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan soal yang pertama yaitu jelaskan yang melatar belakangi munculnya pemikiran ekonomi pendidikan. Di mana ekonomi pendidikan ini pembahasan mengenai ilmu ekonomi sesungguhnya yang telah berlangsung sejak diturunkannya Al-Quran kepada umat manusia. Meski demikian, para ulama tidak pernah mengklaim ekonomi sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Klaim dari ekonomis as a sage sendiri baru muncul pada abad 19 oleh Alfred Marshall, sehingga ada kesan seolah-olah ilmu ekonomi itu lahir dan berkembang di barat. Kemudian dengan menafsirkan peran dunia Islam yang sungguhnya sangat signifikan. Apabila hal tersebut diperparah dengan tesis Great Gap analisisnya, Joseph Schumpeter yang menyatakan bahwa dunia ini berada dalam masa kegelapan selama kurang lebih 5 abad. Nah, sebagai teori ekonomi, topik-topik yang dibahas pada ilmu ekonomi konvensional modern sesungguhnya telah mendapatkan pembahasan yang mendalam oleh para tokoh ulama di masa itu atau di abad sekitar 19. Nah, seperti teori uang dan moneter, harga dan pasar, kayak zakat, pajak, dan kebijakan fiskal, pembangunan ekonomi, dan peran negara yang lainnya. Kemudian, sejarah pemikiran ekonomi mengacu pada pemacaman pemikiran dan teori tentang hal-hal yang kelak menjadi ekonomi politik dan ekonomi dari dunia kuno mencapai dunia ketika saat ini. Nah, studi ini mencakup banyak sekolah pemikiran ekonomi yang berbeda-beda, sehingga dalam penulisan Yunani seperti filsuf Aristoteles membahas pemikiran tentang seni dan mendapat kekayaan dan mempertanyakan apakah properti sebaiknya berada dalam kepemilikan swasta atau umum. Pada ratusan tahun menengah, cendekiawan seperti Thomas Aquinas menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban modal usaha, dagang atau jasa untuk menjual barang-barang dengan harga wajar. Selanjutnya yaitu soal kedua, jelaskan mengapa pendidikan dikaitkan sebagai investasi jangka panjang yaitu dalam sumber daya manusia. Nah, bahwasanya karena mutu pendidikan bersifat mikro, pihak yang paling berperan adalah guru di sekolah. Guru paling mengetahui kemampuan anak, perorangan, dan cara mengajar mana yang baik bagi mereka. Guru juga bisa meneliti dan mengkaji misalnya semangat dan prestasi belajar anak menurun tidak bergairah dan bagaimana membantu mereka belajar dalam pendidikan sebagai sebuah investasi atau education as information. Telah berkembang sejak pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan persyaratan kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya dan menjadi investasi sumber daya manusia yaitu human capital improvement yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi growth
dan sumber manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidik, maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya menjadi maju atau semakin berkembang. Hal ini dikarenakan tidak dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan teknologi oleh sumber daya manusianya, sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional. Sehingga investasi dalam bidang pendidikan tidak semata-mata untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu perkembangan ekonomi. Selama Orde Baru, kita selalu bangga dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak hancur lebur karena tidak didukung oleh adanya sumber daya manusia yang berpendidikan. Di dalam Orde Baru banyak melahirkan orang kaya yang tidak memiliki kejujuran dan keadilan. Bahkan lebih banyak lagi melahirkan orang miskin yang akhirnya pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sebagai orang yang dengan tingkat ketergantungan yang amat besar. Perkembangan ekonomi akan tercapai bila sumber daya manusianya memiliki etika, moral, rasa tanggung jawab, rasa keadilan, jujur, serta menyadari hak dan kewajiban, yang semuanya itu merupakan indikator dan hasil pendidikan yang lebih baik dapat menghasilkan pendidikan berinvestasi yang berkualitas dan bermutu. Kemudian soal yang ketiga, yaitu berikanlah gambaran pendapat saudara atau pendapat saya mengenai pasar tenaga terdidik di Indonesia, di mana pasar tenaga kerja adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan pekerjaan, di mana pekerjaan akan menyediakan layanan tenaga yang diminta oleh pemberi pekerja, sama seperti jenis pasar lainnya. Di dalam pasar tenaga kerja, bekerja juga akan ada pembeli dan penjual. Sehingga penjual adalah para pencari kerja. Mereka akan menawarkan tenaga, keterampilan, ataupun pengalamannya agar bisa dibeli oleh orang-orang yang membutuhkan tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Nah, fungsi pasar tenaga kerja yang pertama untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Yang kedua sebagai sarana penyaluran tenaga kerja. Yang ketiga berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh berbagai informasi terkait ketenaga kerjaan. Kemudian ada contoh dalam pasar tenaga kerja. Yang pertama berdasarkan kemampuan, di mana pasar terdidik adalah pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja terdidik. Contohnya seperti dokter, guru, dan akuntan. Kemudian ada pasar terlatih, adalah pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja terlatih. Contohnya adalah sopir, montir, dan koki. Kemudian ada pasar tidak terdidik dan tidak terlatih, di mana pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terlatih. Contohnya tukang batu, tukang angkut. Nah, itulah dari penjelasan dari soal yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, and share. See you next time video. Terima kasih.